Halo, selamat pagi, salam geografi. Oke, hari ini kita lanjutkan materi KD 3.2 yaitu tentang peta penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis, atau bisa kita sebut peta dan juga pemetaan. Walaupun tiga istilah ini berbeda, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk pemetaan. Nah, kita mulai yang pertama itu dari peta. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, untuk KD ini kita akan dituntut untuk menjelaskan konsep dasar peta, yaitu pengertian unsur-unsur peta, menjelaskan jenis-jenis peta berdasarkan isi dan skala, dan menjelaskan penggunaan peta. Ya, kita lihat langsung yang pertama, yaitu konsep dasar peta. Nah, kata peta sendiri itu ada artinya, yaitu berasal dari kata mapa yang artinya taplak meja, atau bisa kita sederhanakan menjadi pengertiannya itu gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Ibu yakin kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya peta. Pasti ada juga yang sudah bisa membaca peta, mungkin, tapi belum sempurna. Oke, kita lanjut dulu. Yang berikut itu definisi. Nah, untuk definisi sendiri itu sudah dirangkum oleh IKA, yaitu gambaran atau representasi unsur-unsur penampangan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Jadi, pemilihan penampakan abstrak ini dipilih secara random atau sesuka hati atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi, tidak digambarkan dengan begitu saja, tetapi harus adanya kebutuhan. Dia butuh penampakan wilayah bumi bagian mana, barat, timur, atau tengah, atau selatan, atau mungkin di bagian-bagian tertentu yang perlu untuk ditelusuri atau didata ulang. Karena bumi itu sifatnya tidak stabil ya adik-adik ya, dia akan selalu bergerak. Setiap tahun akan berubah bentuknya, walaupun mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi akan dilihat sangat jelas ketika pergantian abad. Nah, itu pasti perlu untuk digambar ulang dalam bentuk bidang datar yang kita kenal dengan peta. Yang berikut kita lihat komponen peta. Nah, sama seperti kita melihat makanan atau komposisi makanan, pasti akan kita penasaran apa sih isi dalam makanan ini. Begitupun peta, kita akan penasaran apa sih yang ada dalam peta. Nah, komponen peta itu kurang lebih ada 10. Bisa kalian lihat di situ. Dan sudah ditandai juga dengan jelas dari judul sampai lettering. Nah, untuk tidak perlu berlama-lama lagi, kita lihat satu persatu. Kira-kira apa sih yang unik dari komponen peta yang pasti belum semua orang tahu? Oke, kita lihat yang pertama, yaitu judul. Nah, sama seperti kita melihat buku, novel, komik, kita akan tertarik jika melihat judul, ya kan? Nah, begitupun judul dalam peta. Peta harus memiliki judul yang menarik supaya orang mau untuk melihatnya, atau judul yang memang menarik dan sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Nah, sehingga judul itu harus mencerminkan isi dari tipe peta itu. Nah, berdasarkan jenisnya nanti akan kita pelajari, itu kan ada peta umum dan peta khusus. Nah, dengan melihat judul saja, seorang peneliti geografi akan melihat bahwa oh, ini jenis peta khusus, oh, ini mungkin peta jenis peta umum, hanya dengan melihat judul. Nah, contohnya di situ adalah peta distribusi kepadatan penduduk. Nah, menurut kalian ini peta jenis apa? Nah, pasti masih bingung untuk menjawab kan? Nanti kita akan lihat jenis-jenis peta. Nah, penulisan judul itu harus menggunakan huruf cetak tegak dan menggunakan huruf besar yang simetris. Ya, jadi tidak sembarangan ya penulisan judul. Nanti huruf P-nya kecil, huruf D-nya besar. Tidak, ada standar isinya. Artinya bahwa tidak sembarangan kita buat. Judul itu harus ada peraturannya. Dalam membuat peta akan dikatakan sah atau layak digunakan jika sudah memenuhi persyaratan ini. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Walaupun cuma judul saja ya. Yang kedua itu skala. Nah, ini dia yang membuat peta itu menjadi unik. Kenapa? Dia bisa diperbesar dan diperkecil dengan namanya skala. Nah, jadi skala ini adalah perbandingan.
yang dibuat khusus supaya kita bisa melihat, oh ternyata ketampakan di bumi yang sebegitu luasnya ketika di peta dia menjadi begitu kecil dan minimalis. Itu semua dikarenakan apa? Adanya penggunaan skala. Nah, skala sendiri kita punya 3 jenis ya untuk peta. Yaitu yang pertama skala angka, biasanya dicirikan juga dengan 1 berbanding sekian-sekian. Nah, untuk peta kecil atau peta besar bisa dilihat dari skala. Ada yang sudah bisa membedakan? Atau ada yang masih bingung? Oke, nanti kita akan pelajari itu. Yang kedua itu adalah skala garis. Nah, skala garis itu dinyatakan dengan garis panjang yang biasanya dilampirkan titik-titik atau dia berwarna hitam dan putih seperti papan catur. Yang ketiga itu skala verbal. Nah, skala ini dinyatakan dengan kalimat. Terus apa bedanya sama skala angka, Bu? Ya beda. Karena di sini dia penjelasan itu ditulis dengan kalimat. Contohnya di situ, 1 inch to 1 mile. 1 inci untuk 1 mil. Nah, dengan begitu kan lebih gampang untuk kita ketahui, oh ternyata 1 inci di peta itu sama dengan 1 mil di lokasi. Seperti itu ya. Begitupun yang di atas, 1 berbanding 1 juta. Berarti 1 atau apa ya? 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm di lokasi. Nah, untuk skala garis sendiri itu kamu bisa lihat dengan langsung. Nah, contohnya di situ. Tidak terlalu jelas ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh yang lainnya. Kita lihat yang berikut. Nah, berhubungan dengan skala, kita akan selalu bertemu dengan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan skala, dan itu pasti. Nah, untuk tingkat kelas 10 karena akan disajikan seperti ini. Nah, merubah skala garis ke dalam skala angka. Nah, tadi di gambarnya itu kan kurang jelas ya. Nah, di situ gambarnya menunjukkan 0, 2, 4, 6. Apa itu 0, 2, 4, dan 6? 0 km, 2 km, 4 km, dan 6 km. Terus bagaimana cara merubahnya? Nah, cara merubahnya adalah dia menjadi 1 berbanding 1 juta. Dirubah dalam skala garis. Kok bisa? Ya iya, kita konversi cm kemana? Ke kilometer. Nah, jangan lupa kata konversi. Mengkonversikan tadi sudah dibilang untuk skala angka dia satuannya apa? Sentimeter. Nah, untuk skala garis satuannya itu biasanya kilometer. Jadi bagaimana dia merubahkan skala garis? Nah, jadinya 1 berbanding 1 juta sentimeter dirubah ke kilometer. Oke, itu perhitungan yang pertama. Yang kedua, nah kadang kita melihat peta itu tidak punya skala, betul kan? Nah, jadi ada rumusnya di situ. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Jadi kita harus ketahui dulu jarak pada peta itu berapa sentimeter. Terus di jarak sesungguhnya juga berapa kilometer yang dikonversi kemana? Ke sentimeter. Nah, itu situ ada contohnya. Jarak Monas sampai Senayan di peta itu 16 cm, diketahui kan? Nah, jarak sebenarnya itu 4 km. Berapa skala yang digunakan? Ayo. Jangan lupa ambil buku, cakaran. Tapi ibu sarankan jangan pakai kalkulator ya. Curang itu namanya. Karena di ujian tidak pakai kalkulator. Oke, kita cakar manual. Jadi, siapkan kertas dan mulai mencakar. Kalau sudah dapat hasilnya sebentar komen di bawah ya. Nah, yang berikut itu menghitung skala peta jika diketahui selisih lintangnya. Itu seperti apa ya, Ibu? Nah, contohnya seperti ini. Jarak A ke B di peta. Nah, ini kita ambil 2 titik sembarang di mana saja. Jaraknya itu 2 cm. Terus selisih lintangnya adalah 1 derajat. Wah, berapakah skalanya? Nah, perlu kamu ingat di situ bahwa 1 derajat itu setara dengan 110 km atau kita bulatkan menjadi 111 km. 111 km itu dari mana, Ibu? Ini rahasia yang tidak semua orang tahu. Kalau penasaran, nanti akan Ibu jelaskan. Oke, jangan lupa ambil kertas dan juga mulai mencakar. Yang berikut, rumus membandingkan dengan peta lain yang sama memiliki skala yang berbeda. Kok bisa ya? Ya iya.
Jadi rumusnya itu P2 atau penyebut skala pada peta yang dicari skalanya sama dengan jarak antara dua titik peta yang berskala dibagi jarak antara dua titik pada peta yang tidak memiliki skala dikali penyebut skala pada peta yang telah memiliki skala. Aduh, ribet ya rumusnya. Ya doa-doa saja semoga ibu tidak keluarkan soal ini ya. Tapi harus tetap kamu ketahui. Oke. Contohnya seperti apa? Nanti ada di bawah situ. Nah, lebih jelasnya lagi kita bikin dalam bentuk segitiga skala, yaitu skala jarak peta dan jarak sebenarnya, untuk lebih mempermudah kamu untuk mengingat rumusnya. Nah, rumus untuk skala ini juga dibagi dari yang tadi atas tuh, dibagi lagi menjadi 3, yaitu jarak peta. Ketika jarak di peta tidak diketahui, sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Kalau skalanya tidak diketahui, jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya tidak diketahui, jarak peta dibagi dengan skala. Ini adalah segitiga skala yang mudah untuk kamu ingat. Oke? Nah, di situ ada contohnya, bisa kamu lihat. Oke? Sudah? Jangan lupa masukkan ke dalam catatan ya. Ini penting sekali, jangan sampai ada soal yang model seperti ini keluar. Kamu harus bisa mengerjakannya. Oke, nanti di pause dan kalian catat dan masukkan ke dalam buku catatan ya. Nah, ini contoh rumus kedua jika tidak diketahui skalanya. Kalau yang tadi jarak petanya tidak diketahui, dan yang ini jarak sebenarnya yang tidak diketahui. Oke, nanti kamu pause dan catat. Oke, durasi ya, jadi harus lebih gesit karena cukup banyak slide-nya. Yang keenam itu menghitung interval peta kontur. Nah, peta kontur itu seperti lingkaran-lingkaran yang ada dalam peta, bentuknya juga tidak beraturan, tetapi memiliki jarak yang sama antara satu garis dengan garis selanjutnya. Nah, peta kontur itu dia memperlihatkan kontur tingkat dari ketinggian, ya, dia menunjukkan ketinggian suatu tempat, ya, atau dari tanah yang dataran tinggi ataupun dataran rendah yang berdasarkan batas dengan air laut. Nah, di situ titik yang paling tertinggi yang mana, adik-adik? Titik P, titik S, atau Q? Coba kalian lihat. Semakin kecil lingkaran dari kontur, itu adalah bagian yang tertinggi. Jadi, titik tertinggi adalah titik P, yaitu 400 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, untuk rumus kontur sendiri juga ada beberapa jenis rumus, yaitu yang pertama rumus CI. Kita perlu mencari kontur intervalnya dulu dengan rumus 1 dibagi 2000 dikali dengan skalanya. Kalau ini skalanya diketahui ya. Nah, kontur interval itu adalah interval antar garis kontur yang tadi Ibu bilang, jarak P dan Q itu berapa? Dari Q ke R itu berapa? Atau Q ke S itu berapa? Pastinya beda-beda kan? Oke. Lalu S itu apa? Penyebut skala. Dan 2000 itu apa? Itu adalah satuan konstanta. Itu berbanding 2000 itu adalah konstanta. Konstanta. Jadi tidak bisa dirubah. Namanya konstanta berarti sesuatu yang konstan dan tidak bisa dirubah. Oke. Itu rumus ketika kita belum mendapatkan kontur intervalnya. Kalau sudah diketahui kontur intervalnya, tapi skalanya tidak diketahui, rumusnya di bawah. Itu skala sama dengan 2000 dikali kontur interval. Jadi di sini kontur intervalnya sudah diketahui, cuman skalanya yang belum diketahui. Nah, sama seperti itu ya. Ini tinggal dibolak-balik saja. Ini rumus untuk geografi itu sederhana ya. Matematika sederhana, tapi kadang juga membingungkan. Ya kan? Membingungkan itu di mana? Ketika kita membuat kesimpulan. Ya. Jadi belajarlah untuk membuat kesimpulan dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan di sini, oke? Nah, yang berikut ini adalah mencari skala peta dari garis kontur. Wah, bisa juga ya, Bu? Iya. Jadi rumus kita ketika skala tidak ada tetapi hanya kelihatan tuh garis kontur saja. Kayak yang ini ya. Kelihatannya cuma garisnya saja seperti ini kan? Nah, tidak ada skalanya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu skala CI dikali dengan 2000 meter. Nah, 2000-nya ditambah dengan satuan yaitu meter. Di situ ada contohnya juga. Boleh di pause dan masukkan ke dalam catatan.
Yang berikut tuh mencari kontur interval atau beda tinggi. Oke, ini yang tadi di atas contohnya di sini. Nih. Ini contohnya. Boleh di pause dan catat. Oke. Ingat ya, bukan berarti kalian pembelajaran online seperti ini, tapi catatan saya tidak periksa. Ingat ya, kalau misalnya diinformasikan untuk datang sekolah, kita pertemuan, yang paling pertama saya periksa adalah catatan. Oke, jadi jangan main gila, catat. Yang berikut menghitung kemiringan lereng atau gradien. Nah, gradien itu biasanya tuh kenaikan pergeseran. Yang kedua itu untuk menghitung tinggi. Jadi ada dua opsi yang perlu diperhatikan di situ. Yaitu kenaikan pergeseran dan menghitung tinggi. Seperti apa sih? Nah, ini rumusnya. Untuk mencari kemiringan lereng, kan tadi posisinya dia tinggi kan, betul kan? Nah, ini ibaratkan peta kontur dari suatu gunung atau dataran tinggi. Nah, kita perlu cari tahu berapa sih kemiringan lerengnya. Tujuan apa sih untuk mencari kemiringan lereng? Ayo, siapa yang tahu? Tujuannya apa untuk mencari kemiringan lereng? Pasti untuk banyak hal, ya kan? Yang pertama untuk analisis. Yang berikut? Ayo. Analisisnya untuk apa? Pasti untuk banyak hal. Apakah tempat ini memiliki tingkat erosi atau longsor, atau apa lagi? Yang pastinya ya tempat itu kalau sudah diteliti oleh manusia, apakah bisa untuk diakses oleh manusia? Itu pastinya adik-adik. Oke. Jadi kemiringan lereng itu sangat diperlukan untuk perkembangan pembangunan di bumi. Memang sih ibu kurang setuju, tetapi ya seperti itulah, namanya juga manusia kan, tidak pernah puas dengan apa yang ada, tapi harus tetap diingat dengan pembangunan berkelanjutan dan juga kepada apanya, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungannya. Oke, kita tinggalkan itu, kita lanjut. Nah, kemiringan lereng dicari dengan rumus beda tinggi dibagi jarak dikali 100%. Jadi beda tinggi antara apa dan apa, Ibu? Nah, ini dia beda tinggi. Antara titik P dengan Q dikali dengan jarak antara titik P dengan Q. Gitu. Sudah? Itu ada contohnya di bawah. Kalian boleh pause dan catat pastinya. Oke, ini ada juga contoh satu lagi. Boleh pause dan catat. Iya, ini juga tadi sudah di atas. Nah, yang terakhir ya, oke, dengan dia punya jawaban di bawah. Mencari tinggi kontur pada titik tertentu. Oke, berdoa supaya emosi jangan keluar ya. Aduh, ibu jangan sampai keluar. Oke, mau tidak mau harus dipelajari ya. Jadi, D1 dibagi D2 dikali dengan kontur interval dikali KC. Atau BC dibagi AC dikali kontur interval dikali KC. KC itu apa ya? Angka kontur C di bawah jarak ke 1. Contohnya seperti apa? Ada di bawah, kamu bisa lihat di situ tuh contoh soalnya. Coba kamu cakar dulu, kira-kira dapat berapa, begitu dengan rumus yang ada. Ketika sudah cakar, mulailah cocokkan dengan jawaban di bawahnya. Ini dia. Oke, rumusnya sudah dimasukkan, angka-angkanya sudah dimasukkan, KC-nya juga sudah. Jadi kesimpulannya ketinggian titik B pada peta tersebut adalah 34,4 meter. Oke, next. Komponen yang ketiga yaitu mata angin. Nah, kalau mata angin pasti tahu ya. Pasti kalau lihat peta banyak simbol yang menunjukkan seperti ini. Ada yang cuma dia anak panah biasa, anak panahnya cuma setengah arrow, anak panahnya bentuk segitiga, dan juga ada yang berbentuk lingkaran dengan berapa ini? Dengan 8 arah mata angin. Nah, semuanya fungsinya sama, yaitu menunjukkan arah mata angin. Supaya kita bisa membedakan mana arah utara, timur, selatan, atau daerah-daerah yang digambarkan dengan melihat arah mata angin yang ada di peta. Ini tidak sulit ya. Oke, kita lanjut yang keempat, simbol. Nah, ini yang sering kita lihat dan membuat mata kita tuh penasaran.
itu titik-titik biru apa, titik-titik segi merah, segi empat merah itu apa, titik-titik garis-garis itu apa, kok itu ada jangkar, itu simbol apa. Nah, untuk itu namanya simbol, adik-adik. Nah, simbol itu berguna untuk menjelaskan isi dari peta itu, atau menjelaskan apa yang ada dalam peta itu. Dan dia mewakili kenampakan objek yang ada di permukaan bumi yang terlihat oleh satelit, atau terlihat saat difoto menggunakan foto udara, atau terlihat saat perekaman untuk penggambaran peta. Nah, untuk simbol sendiri itu ada 4 jenis. Ada simbol titik, nah itu di kotak pertama yang ada ini segi 4 merah. Ibu kotanya titik, tapi kok ada segi 4? Nah, kenapa dibilang titik? Karena simbolnya itu satu dimensi saja. Itu tidak memiliki bentuk-bentuk gitu ya, dia cuma satu titik gitu aja. Garis. Nah, kalau garis pasti mau tahu ya, sama juga ini masih satu dimensi. Wilayah. Nah, wilayah itu yang ada danau, rawa, sawah. Nah, ini sudah masuk ke dua dimensi. Dan yang berikut adalah bandara, pelabuhan, itu masuk ke dalam simbol apa? Pictorial, ya, atau simbol gambar. Nah, simbol gambar itu biasanya dia bergambar-gambar sesuai dengan objek yang ada di situ. Oke, tapi dia biasa juga diwarnai. Jadi kenapa di situ disebut simbol warna? Ya, kalau warna pasti ada gambarnya. Ada warna hitam, kadang dia warnanya putih, kadang dia warnanya biru. Oke, berarti dia sudah masuk ke simbol dua dimensi. Nah, sama seperti tadi, komponen-komponen berikutnya, simbol juga punya syarat, ya. Syaratnya sederhana saja. Yang pertama, dia harus sederhana, mewakili objek aslinya, dan harus mirip dengan kenampakan objek aslinya di permukaan bumi. Nah, di situ ada contoh-contohnya itu. Misalnya, unit utamanya itu bentuk asal struktur dengan kode hurufnya S, yaitu warnanya ungu. Nah, begitupun dengan kenampakan tentang ketinggian. Semakin gelap itu semakin tinggi, atau semakin pudar itu semakin tinggi, tergantung dari si pembuat petanya. Terus kenampakannya juga, itu contoh-contohnya di situ ya. Jadi simbol itu punya syarat, tidak perlu terlalu wow, cukup sederhana dan bisa mewakili objek aslinya. Itu 2 syarat untuk pembuatan simbol. Nah, yang berikut tempat berkumpulnya para simbol itu adalah legenda. Nah, legenda ini berisi dengan keterangan seluruh simbol yang ada pada peta. Apa hanya simbol yang dia muat? Tergantung dari si pembuat peta. Dia bisa muat skala di situ, atau dia bisa muat sumber pembuatan peta atau penerbit peta, tergantung dari si pembuat peta. Tetapi legenda itu fungsi utamanya adalah untuk mengisi keterangan simbol pada peta. Oke, sederhana saja. Nah, yang keenam itu garis astronomis. Nah, garis astronomis saya yakin kamu sudah tahu, yaitu garis vertikal dan horizontal yang ada di peta, ya kan? Nah, sekarang ibu tanya, garis vertikal itu disebut garis apa? Garis vertikal itu bujur, dan kalau garisnya dia horizontal itu adalah lintang. Sudah? Ingat baik. Garis vertikal itu bujur, dan garis horizontal itu adalah lintang. Ingat baik-baik, itu adalah 2 jenis garis astronomis. Atau garis khayal, itu bukan garis yang ada. Coba kamu lihat, ada garis tidak di sekitar rumah kamu? Tidak ada kan? Itu cuma garis khayal untuk menunjukkan posisi lintang dan bujur yang ada di dalam peta, untuk membantu menentukan posisi atau letak dari suatu wilayah atau suatu daerah yang ingin kita petakan atau yang sedang kita petakan gitu. Yang ketujuh, yaitu garis tepi. Nah, garis tepi atau nama lainnya itu border, dia berfungsi untuk membingkai peta atau membuat peta itu tepat di tengah-tengah agar tidak bergeser ke kiri, ke tengah, ke bawah, ke atas gitu. Dia harus posisinya di tengah-tengah. Ya, kalau kita gambarkan untuk pulau Rote ya kita fokusnya ke Rote, jangan ambil sebagian Kupang seluruhnya, ya kan? Karena kita fokusnya ke situ mana? Pulau Rote. Jadi garis tepinya itu tepat di tengah-tengah, petanya itu tepat di tengah-tengah dari garis tepinya atau border. Yang kedelapan yaitu sumber dan tahun pembuatan.
penting sekali nih. Sebuah peta itu akan disatakan sah kalau sumbernya itu jelas. Dari mana peta ini diambil? Lalu tahun berapa peta ini dibuat? Untuk apa adik-adik? Untuk kita ketahui peta ini update atau tidak, atau sudah ketinggalan zaman. Jangan kamu pakai untuk analisis wilayah Kota Kupang dengan menggunakan peta tahun 1970-an. Ya berbeda dong adik-adik ya. Posisinya mungkin rumah sakit ini yang awalnya belum ada, tiba-tiba sudah ada, dan kamu mau bangun mall di situ, yang gak mungkin kamu timpa lagi rumah sakit itu dengan mall dari atasnya kan, tidak mungkin. Jadi kita perlu ketahui tahun pembuatan peta itu kapan, terupdate atau tidak gitu. Yang pastinya orang kalau untuk membangun sesuatu, untuk membuat perencanaan sesuatu harus melihat tahun pembuatannya dulu gitu. Jadi sangat penting ya penempatan sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, ini adalah penjelasan singkat untuk garis-garis tadi, untuk garis astronomis yang sudah saya jelaskan. Bisa kamu baca sendiri di situ, ini sudah lengkap, jelas, dan saya rasa kamu bisa pahami dengan melihat salah satu peta. Oke, ini karena pembelajaran online ya. Kalau kita tatap muka langsung, saya mewajibkan anak-anak saya itu harus punya atlas ya. Paling kurang itu atlas. Tetapi saya tidak tahu ya di rumah kamu ada atlas atau tidak. Tetapi jika ada waktu, jika ada waktu, setiap pembelajaran mengenai peta kan harus pegang atlas, itu wajib. Itu adalah salah satu kelengkapan kita belajar geografi. Akan malu sekali kita belajar peta tapi kita tidak melihat peta, ya kan? Kalau tidak punya atlas pun, untuk sementara kamu boleh browsing di internet, cari salah satu jenis peta yang lengkap, ada judulnya, ada garis astronomisnya, dan kamu bisa melihat di situ, oh ini komposisi petanya. Tetapi jika nanti semester depan ya, kalau misalnya semester depan kita masih masuk di KD ini, bukan semester depan, maksudnya pertemuan berikutnya kita pertemuan, saya mewajibkan kalian harus punya atlas, dan itu wajib ya. Saya sudah sampaikan juga di kakak kelas kalian. Kenapa? Karena atlas ini akan kamu pakai sampai kelas 12 adik-adik. Geografi tidak akan pernah lepas dari namanya peta. Oke, jadi kalian perlu punya atlas. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebut garis khayal, itu garis melintang dan garis membujur tadi ya. Longitude dan latitude. Oke. Ini dia kalau kita lihat di globe atau peta kenampakan bumi. Nah, ini juga beberapa titik pengambilan garis kontur yang ada di Ekuador, Brasil, Indonesia, dan juga meridian. Nah, yang ke-9 itu adalah inset peta. Apa sih itu inset? Nah, inset peta itu adalah peta kecil yang ada di dalam peta yang digambarkan, fungsinya untuk melihat posisi peta yang digambarkan terhadap peta umum. Maksudnya Ibu? Contohnya, kita membuat peta Indonesia dari peta benua, iya kan? Iya kan? Indonesia terletak di benua Asia. Nah, kita mengcutting atau kita mengambil bagian Indonesia, ya kan? Yaitu bagian dari benua Asia. Nah, yang kita gambarkan adalah peta Indonesia. Lalu yang masuk ke inset apa? Siapa yang tahu? Yang masuk ke inset adalah peta benua Asia. Nah, biasanya inset ini akan mengarsir bagian peta yang digambarkan itu. Jadi di peta benua, inset benua tadi yang diarsir apa? Ya Indonesia saja. Oke, lebih gampangnya kamu buka lagi, kalau punya atlas boleh kamu lihat seperti apa sih inset gitu ya, daripada menghayal jauh. Jangan terlalu menghayal ya. Buatlah khayalan kalian itu menjadi kenyataan, jangan terlalu banyak bermimpi, oke? Walaupun mimpi itu gratis. Yang ke-10 terakhir itulah lettering. Lettering itu aturan-aturan penulisan objek-objek geografi. Apa sih itu lettering, Ibu? Coba kalian lihat di peta. West Branch, State College. Nah, tulisan-tulisan yang ada di peta itu disebut dengan lettering. Lettering itu penamaan objek-objek yang ada di peta. Baik itu wilayah, di objek garis, objek yang dibentuk dengan simbol piktorial, ataupun penamaan negara.
Nah, untuk lettering sendiri itu di buku kamu tuh jelas sekali. Oke, harus pegang buku juga ya. Di buku kamu itu ada penjelasan mengenai lettering, yaitu syarat-syarat membuat lettering. Kalau untuk penulisan negara itu seperti apa, penulisan provinsi itu seperti apa, penulisan jalan itu seperti apa, di buku kamu itu jelas ya, ada di situ semua. Oke, itu penjelasan mengenai komponen-komponen peta. Kita lanjut ke video berikut ya.